Di sini saya akan mempresentasikan mind map saya yang berjudul bulimia nervosa. Pertama, dimulai dari definisi, yaitu sindrom yang ditandai dengan adanya preokupasi menetap untuk makan yang tidak dapat dilawan. Pasien tidak dapat menahan adanya nafsu makan, sehingga dalam waktu singkat dapat mengkonsumsi berbagai makanan dalam jumlah yang besar. Untuk etiologinya, yang pertama ada tekanan lingkungan dan stereotip tubuh ideal. Stres rumah tangga dapat juga memicu kecemasan dan gangguan makan. Faktor biologis yaitu pengaruh genetik dan ketidakseimbangan neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin. Yang ketiga yaitu ada faktor psikologis, kepribadian perfeksionis, impulsif, obsesif kompulsif, dan neurotis. Yang keempat yaitu ada faktor perkembangan, yaitu pengalaman masa kecil yang buruk atau trauma pada masa kecil. Untuk patofisiologinya, yaitu ketidakseimbangan neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin menyebabkan gangguan pengaturan nafsu makan dan kontrol emosi, sehingga terjadi gangguan hormon seperti leptin, grelin, kortisol yang mempengaruhi rasa lapar, kenyang, dan respon terhadap stres. Untuk faktor psikologisnya seperti perfeksionisme, impulsivitas, dan harga diri rendah meningkatkan risiko gangguan makan. Maka terjadi tekanan sosial terhadap bentuk tubuh ideal, memperburuk citra diri, dan kecemasan terhadap berat badan. Sehingga terjadi siklus behavior G, yaitu makanan berlebihan diikuti perilaku kompensasi seperti muntah, puasa, dan olahraga berlebihan, yang akhirnya mengganggu keseimbangan elektrolit dan fungsi tubuh. Untuk kriteria diagnostiknya yaitu DSM-5, yang pertama ada episode berulang binge eating yang ditandai dengan mengkonsumsi makanan secara berlebihan dalam singkat disertai rasa tidak bisa mengontrol episode makan. Yang kedua yaitu perilaku kompensasi yang tidak tepat secara berulang untuk menghindari efek penambahan berat badan dengan salah satu atau lebih cara, yaitu memuntahkan makanan dengan sengaja, penyalahgunaan obat pencahar, diuretik ataupun obat lainnya, puasa atau olahraga secara berlebihan. Yang ketiga yaitu ada perilaku binge eating dan kompensasi tersebut terjadi minimal seminggu sekali selama 3 bulan. Untuk yang keempat yaitu ada evaluasi diri yang dipengaruhi oleh berat badan dan bentuk tubuh. Yang kelima yaitu ada gangguan tidak muncul selama episode anoreksia nervosa. Untuk subtipenya yaitu ada tipe purging, yaitu melibatkan muntah yang diinduksi sendiri, biasanya merangsang refleks muntah atau menelan obat yang memicu muntah. Untuk dengan cepat mengeluarkan makanan dari tubuh sebelum dicerna. Cara lain yang digunakan yaitu penggunaan obat-obatan. Untuk yang kedua yaitu tipe non-purging, yaitu dengan melakukan olahraga berlebih atau berpuasa setelah makan berlebihan untuk mengimbangi asupan kalori. Penderita bulimia tipe purging juga dapat berolahraga atau berpuasa, tetapi sebagai bentuk sekunder dari pengendalian berat badan. Untuk tata laksananya yaitu ada dua, farmakologis dan non-farmakologis. Yang farmakologis yaitu bisa dikasih antidepresan trisiklit, trazodone, miaserin, dan SSRI yaitu fluoxetine, serta lain. Bisa juga dikasih mood stabilizer, lithium karbonat, serta obat anti kecemasan yaitu buspirone. Untuk tata laksana non-farmakologinya, kita bisa anjurkan kognitif behavioral therapy atau CBT, terutama untuk mengubah pola pikir dan perilaku makan. Yang kedua yaitu interpersonal terapi, memperbaiki hubungan sosial, yaitu juga ada terapi keluarga, terutama pada remaja, serta konseling gizi, membangun pola makan sehat dan seimbang, dan yang paling penting yaitu support dari grup, yaitu dukungan sosial selama pemulihan. Untuk komplikasinya yaitu
adanya peningkatan berat badan, nyeri perut dan kembung, radang tenggorokan kronis dan suara serak, serta reflux asam lambung atau tukak lambung. Untuk prognosisnya, umumnya baik dengan terapi yang teratur. Terjadi kekambuhan jika stres tidak dikelola atau terapi dihentikan. Yang paling penting yaitu dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar untuk bantu proses pemulihan. Untuk edukasinya, kita bisa sarankan dan jelaskan kepada pasien pentingnya mengikuti terapi psikologis dan obat sesuai anjuran dokter. Terus jelaskan penyakit bulimia ini yaitu gangguan makan yang dapat diobati dengan terapi dan pengawasan medis. Serta anjurkan pola makan teratur, hindari puasa yang ekstrim, olahraga berlebihan, serta penggunaan obat dan jelaskan efek samping dari obat yang digunakan. Baik, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.